Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Ramadhani Ulfa dari kelas 10 MIPA 1 absen 9. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bakteri. Yang ingin saya jelaskan yaitu apa sih itu bakteri, bentuk-bentuk bakteri, struktur tubuh bakteri, reproduksi bakteri, serta contoh-contoh bakteri. Selamat menyaksikan. Pengertian bakteri. Teman-teman, sudah adakah yang tahu apa sih bakteri itu? Bakteri. Istilah bakteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion yang artinya batang kecil. Bakteri adalah organisme prokariota uniseluler yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Maksud prokariota ialah memiliki inti sel, tetapi tidak memiliki membran inti sel. Struktur sel bakteri bisa dilihat ya di gambar. Sel bakteri terdiri dari materi genetik, plasmid, sitoplasma, ribosom, lisosom, endospora, membran sitoplasma, dinding sel, kapsul, fimbriae, serta flagellum. Yang pertama, materi genetik. Materi genetik tersusun oleh asam deoksiribonukleat atau DNA kromosom. Materi genetik terdapat di dalam suatu bagian menyerupai inti yang disebut nukleoid. Yang kedua, plasmid. Plasmid adalah suatu DNA di luar DNA kromosom. Plasmid berfungsi sebagai pertahanan bakteri terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Plasmid terdapat di dalam sitoplasma. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang bersifat koloid dan berisi semua cairan ataupun zat yang diperlukan dalam proses metabolisme untuk menunjang kehidupan sel. Yang keempat, ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi untuk sintesis protein. Yang kelima, mesosom. Mesosom adalah membran sitoplasma yang mengalami pelipatan. Fungsi mesosom yaitu berperan dalam pembentukan dinding sel selama pembelahan sel, replikasi kromosom, atau tempat berlangsungnya respirasi seluler. 6. Endospora. Endospora merupakan suatu struktur atau spora berdinding tebal dan sangat tahan dengan kondisi lingkungan yang jelek. 7. Membran sitoplasma. Membran sitoplasma ialah selaput yang membungkus sitoplasma beserta isinya. Fungsi membran sitoplasma yaitu mengatur keluar masuknya zat-zat di dalam sel tempat perlekatan pangkal flagellum. 8. Dinding sel. Dinding sel adalah bagian sel bakteri yang berfungsi memberi bentuk dan kekuatan atau perlindungan terhadap sel. 9. Kapsul. Kapsul ialah lapisan lendir yang menyelubungi dinding sel. Fungsi kapsul ialah untuk pertahanan diri dan cadangan makanan. 10. Fimbriae. Fimbriae berbentuk benang-benang pendek. Fungsi fimbriae adalah sebagai alat lekat dengan bakteri lain atau dengan bahan-bahan padat yang merupakan makanan bakteri. 11. Flagellum. Fungsi flagellum adalah untuk membantu pergerakan bakteri. Jumlah dan letak flagellum pada bakteri bermacam-macam. Berdasarkan jumlah dan letak flagellumnya, bakteri dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, monotrik. Monotrik yaitu yang memiliki satu flagellum pada salah satu ujung bakteri. Yang kedua, lofotrik, yaitu bakteri yang memiliki 2 atau lebih flagella pada salah satu ujung bakteri. Yang ketiga, amfitrik, yaitu bakteri yang memiliki 2 atau lebih flagella di kedua ujung sel bakteri. Yang keempat, peritrik, yaitu bakteri yang memiliki flagella di seluruh permukaan sel bakteri.
sel bakteri. Ada 3 macam bentuk bakteri. 1. Basil, berbentuk batang atau silinder. 2. Coccus, berbentuk bulat seperti bola. 3. Spiral, bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Reproduksi bakteri. Bakteri bereproduksi secara aseksual dan seksual. Cara aseksual terjadi dengan pembelahan biner. Pada pembelahan biner, sel bakteri membelah menjadi 2 sel anak. Sedangkan cara seksual melalui konjugasi, transformasi, transduksi. Konjugasi. Konjugasi adalah pemindahan bahan genetik atau DNA dari sel bakteri pemberi ke sel bakteri penerima melalui pilus kelamin. Transformasi adalah pemindahan potongan bahan genetik atau DNA dari luar ke dalam sel bakteri penerima. Transduksi adalah pemindahan DNA dari satu sel bakteri donor ke sel bakteri resipien dengan perantaraan virus. Contoh bakteri. Bakteri ada yang menguntungkan, ada pula yang merugikan. Contoh bakteri yang menguntungkan adalah Acetobacter gillinum yang digunakan untuk pembuatan nata de coco dan Lactobacillus bulgaris yang digunakan dalam pembuatan yogurt. Sedangkan bakteri yang merugikan contohnya Treponema pallidum, penyebab penyakit kelamin sifilis, dan Salmonella typhi, penyebab penyakit tipes. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang bakteri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum